hari ini. Jadi memang ekonomi outlook CNBC ini selalu ditunggu-tunggu karena ingin mengetahui perspektif dari para bankers dan juga di sini ada satu dari asuransi ya. Mungkin pertanyaan pertama nih buat semua narasumber. Kan kalau kita lihat ekonomi global dikatakan resesi, tapi semua orang tadi Bu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Indonesia masih bisa tumbuh antara 48 sampai 5,1% paling tidak begitu ya. Nah, perbankan juga kalau kita lihat RBB-nya ketika masuk ke OJK itu rata-rata pertumbuhannya masih 10% gitu. Jadi artinya itu optimisme gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan buat semua narasumber adalah bagaimana perspektif ekonomi khususnya adalah mungkin pada RBB-nya di tahun ini dan apa sih tantangannya yang dirasakan untuk tahun 2023. Mungkin Pak Narso dulu silakan. Baik, terima kasih Bu Afi. Selamat siang Bapak Ibu semua para peserta apa ini namanya? Economic Outlook. Economic Outlook 2023. Gitu ya. Baik, kalau ditanya tentang bagaimana dari perspektif bankir ya, terutama ini bankir Himbara kebetulan ya, tiga-tiganya. Tentang tantangan ekonomi di 2023. Saya cuma mau mengatakan begini, kita itu pertama kali bersyukur ya bahwa di tengah mungkin tantangan yang datang dari global kan hiperinflasi lah, terus kemudian kemungkinan resesi lah, dan kemudian tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, dan kemudian tantangan disruption di value supply chain dan lain-lain ya. Tetapi dalam situasi itu kemudian ada Bloomberg sudah membuat simulasi bahwa peluang Indonesia untuk resesi itu 3% gitu. Dan kemudian berdasarkan data historis, kalau peluang resesi itu di bawah 20%, hampir dibilang tidak resesi. Itu dulu, maka itu kita syukuri. Oleh karena itu saya mungkin bisa berkesimpulan bahwa kita mungkin memiliki ekonomi yang cukup solid ya. Dan kemudian oleh karena itu kita mesti optimis, namun tidak boleh terlena gitu. Karena memang tantangannya juga masih ada. Jadi yang penting adalah bahwa kita mengandalkan sumber-sumber pertumbuhan di domestik, terutama datangnya itu dari dua hal. Jadi konsumsi rumah tangga ya itu, dan kemudian drivernya lebih dari 54% loh. Betul, kontribusinya terhadap GDP itu konsumsi rumah tangga. Maka penting untuk mendorong penguatan, strengthening di daya beli masyarakat. Nah nanti sebelum ditanya saya sudah jawab. Oh kalau begitu bankir bagaimana memandangnya? Kita tetap optimis dan perbankan kita juga solid. Oleh karena itu pesan pertama ini daripada nanti kelupaan gitu ya. Maka jangan khawatir untuk menaruh uangnya di bank, itu yang pertama. Jadi itu optimis dan jangan lupa. Jangan khawatir untuk tetap naruh uangnya di bank. Tapi kemudian untuk mendorong pertumbuhan juga, jangan takut minta kredit ke bank. Kan baru saya mau masuk pendalaman. Nah, Pak Narso ini menarik ya, karena saya catat laba BRI 2022 ini naik signifikan, hampir 67%, 51 triliun. Kredit tumbuh sampai dengan totalnya 1.100 triliun ya Pak ya. Kemudian aset juga meningkat. Nah, yang menarik adalah ketika pandemi kan justru UMKM itu banyak yang tutup. Tapi kemarin 2022 begitu cepat dalam 2 tahun sudah meningkat lagi dan itu kredit terhadap UMKM-nya tuh cukup tinggi. Nah 2023 gimana nih Pak sektor UMKM sendiri? Baik, mungkin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa laba BRI memang naik 67% ya, mencapai 51 triliun rupiah. Dan sebenarnya faktor penentu dari laba itu adalah satu, murahnya biaya dana. Yang kedua, keberhasilan transformasi kita memurahkan overhead. Ya. Yang ketiga adalah ada bantuan juga dari OJK ya, relaksasi untuk penentuan kolektivitas kredit. Sehingga itu kita juga dengan restrukturisasi kemudian kita bisa memurahkan cost of credit. Gitu. Nah sekarang selain itu apa? Ya memang dalam situasi pandemi kita masih bisa tumbuh secara agresif dalam artian kenapa? Karena waktu pandemi bisnis sendiri kan terganggu ya. Ekonomi bisnis itu terganggu. Maka kemudian diperlukan turun tangan pemerintah melalui intervensi. Dan intervensi itu dalam bentuk berbagai stimulus. Dan karena stimulus ini pasti yang disasar adalah
rakyat kecil, Iya. maka kemudian disitulah UMKM punya peluang untuk menggantikan peran yang besar-besar untuk tetap menjalankan roda perekonomian itu kata kuncinya. Iya, makanya Dan kurnya tinggi ya. Betul, dan kemudian kalau dilihat dikaitkan dengan krisis sekarang, itulah UMKM. Ya. Ya, beda dengan korporasi. Kalau korporasi mereka punya cash flow yang kuat ya, terus kemudian punya bantalan yang tebal, punya aksesibilitas cukup baik kemana-mana. Sehingga korporasi kalau ada krisis itu biasanya kenanya belakangan. Iya, iya. Ya. Tapi jangan lupa pingsan terus siumannya sembuhnya juga Lambat. belakangan Iya, gitu betul. lama. Jadi Nah, UMKM lebih cepat ya? kalau entry UMKM barrier-nya. memang kena duluan ya, Oke. kena duluan karena begitu PPKM, begitu ada pembatasan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, Oke. maka otomatis dia langsung yang tadinya jualan nggak jualan, udah langsung pasti kena. Tetapi kemudian mereka dorman gitu ya, Iya, iya. kemudian mereka istirahat, kemudian makan mungkin dari bantuan segala macam ya, terus kemudian perekonomian omset segala macam mungkin menurun gitu, jadi hanya asal jalan saja, Betul. bahkan ada yang tutup betul, maka kewajibannya kita restrukturisasi, kreditnya Oke. kita restrukturisasi. Tapi kemudian begitu aktivitas sosial pulih kembali, ya langsung yang tadinya nggak jualan, jualan langsung Iya. pulih. Dan yang menarik Pak, data menunjukkan dari 800 triliun tinggal 400 triliun. Artinya bahwa banyak nasabah yang sudah membayar. Itu menarik Betul. sih, bahwa orang tuh cepat sekali bisa bayar ya. Iya. Itu bagus sekali. Nah Pak, sektor apa yang mendominasi dari UMKM apakah masih perdagangan atau sudah ada sektor lain? Jadi begini, ini yang selalu dipermasalahkan. Kok banyakan UMKM-nya perdagangan? Ya karena memang kita ngomong sekarang, boleh nggak disebut pertanian? Kalau orang nanam sayur ya, Terus terus dijual. pagi-pagi sayurnya itu nanamnya itu dikasih kredit. Terus kemudian udah umur 1 bulan, 1,5 bulan dipanen. Terus kemudian dibeli oleh tengkulak. Terus tengkulak juga menggunakan fasilitas kredit. Terus tengkulak jualan ke pasar, ke pasar grosir. Di pasar grosir masih dijual lagi. Itu sektor pertanian atau perdagangan? Iya, Nah, perdagangan. jadi nggak penting bisa menurut perdagangan, saya mempersoalkan Yang itu. penting. Yang penting adalah produksi sampai dikonsumsi itu berjalan lancar. Oke. Udah itu. Nah, sekarang ditanya sektor apa yang paling dominan? Saya kira tetap adalah sektor yang paling Pertanian dasar. dan Itu dasar. yang berhubungan dengan pangan, Ya. kesehatan. Iya. Jadi pangan dan kesehatan. Sudah barang tentu pangan ini nggak bisa jalan sendiri, Oke. harus diangkut. Maka kemudian terkait sama yang terkait dengan distribusi. Oke. Saya kira distribusi itulah yang Distribusi. kemudian kita manai sebagai Oke. perdagangan. Iya, betul. Gitu. Jadi Nah, itu yang dominan ya. Oke. Kemudian Pak, yang menarik gini kan suku bunga masih akan naik nih beberapa basis poin kemungkinan ya Pak ya. Nah kalau kita lihat di dalam KUR sendiri itu kan kebanyakan UMKM tuh nggak tumbuh tiap tahun gitu, UMKM baru. Nah apakah ini menambah jumlah modal kerja atau seperti apa? Karena banyak pertanyaan, jangan-jangan suruh di top up terus lama-lama bisa kredit macet nih. Gitu. Oh nggak bisa, Gimana karena tuh? ketentuan KUR baru sudah dirancang bahwa orang bisa dapat KUR kalau dipastikan belum pernah menerima pinjaman komersial. Oke. Karena kalau orang yang sudah pernah menerima pinjaman komersial, maka sebenarnya tidak memenuhi syarat KUR. Karena syaratnya KUR itu adalah visible, Oke. layak usahanya, ya, tetapi belum bankable. Oke. Karena apa? Administrasi, agunan segala macam tidak punya. Sedangkan yang sudah pernah menikmati pinjaman komersial, sudah pasti dia selain visible, dia bankable. Maka Oke. nggak boleh. Jadi kalau ditanya bahwa oh itu pasti nanti kanibal, itu Iya. saja yang di top up, yang dikasih. Enggak, Oke. karena apa? Ketentuannya sudah Tidak jelas boleh. bahwa yang sudah pernah mendapatkan pinjaman komersial tidak bisa mendapat. Berarti banyak pengusaha baru dong Pak kalau gitu tiap tahun. Justru itu yang kita harapkan dan oke. sekarang kita mau menyasar masih ada 45 juta Oke. pengusaha terutama di ultramikro yang butuh sentuhan lembaga pembiayaan secara formal. Oke. Karena dari 45 juta itu, maaf ya saya mau Iya. cerita sedikit, yang disentuh oleh bank itu bank, BPR, fintech, Iya. pegadaian itu baru 15 juta Bu. Oke. Jadi masih ada Jadi 30 masih banyak juta. ya? Dan yang Oke. kemudian selebihnya kemana? Ada yang ke loan shark ya, Iya. kepada rentenir, itu masih 5 juta Bu. Dan yang 5 juta itu sanggup membayar bunga sampai 400 Oke. sampai 500%. Jadi orang nggak usah khawatir, nggak ada pengusaha baru lagi yang kecil ya Pak ya? Pasti banyak terus ya? tumbuh, Oke. makanya kemudian kita segmentasi ada anak perusahaan BRI yaitu Oke. PNM yang memang tugasnya hanya grooming prospektif micro client. Ya, makanya ada dua PNM dan menjadi Pegadaian. nanti komersial, begitu sudah komersial baru bisa masuk ke Pegadaian ataupun Oke. ke BRI. Begitu. Oke.